Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih ya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, saya mau bagikan bagi kita cuplikan lagi-lagi viral di sosial media. Bagaimana kembali pelarangan umat orang Kristen. Bagaimana ketika mereka sedang beribadah, mereka diganggu oleh oknum-oknum Muslim itu sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan, dan kali ini yang mengganggu itu saudara kena tangkap dan kena batunya, dan hampir menangis saudara karena diancam oleh suku Dayak. Saudara-saudara, oleh karena itu mari langsung kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Nggak ada, kamu harus ngomong. Yang kami dengar, kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Pakai suruh, pakai ngacak. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, bagaimana ceritanya? Silahkan. Jangan lagi Nggak ada. Kamu harus ngomong. Yang kami dengar, kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Pakai suruh, pakai ngacak. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, bagaimana ceritanya? Silahkan. Jangan lagi Saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Dan kalau kita lihat saudara, ini adalah di bulan puasa. Kalau di bulan puasa ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah banyak berbuat baik. Karena ketika kita banyak berbuat baik, maka kita akan mendapatkan amal yang baik dari Tuhan. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Bukan berbuat jahat dengan menyerang orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa kami di sini beribadah bukan melakukan yang jahat, tetapi yang baik. Nah,
Saudara, seharusnya mereka mendukung seseorang ataupun kelompok yang sedang belajar yang baik. Seharusnya kita menuntut kalau kita adalah warga negara Republik Indonesia yang baik. Tetapi karena mungkin mereka itu bukan warga negara Republik Indonesia yang baik, karena itulah mereka mengganggu orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Padahal kita tahu, saudara, kita dalam Kristenan, kita tidak pernah sedikit pun diajarkan untuk berbuat jahat. Bahkan kita diajari untuk saling mengampuni, saling mengasihi, bahkan berdoa bagi musuh sekaligus. Itulah diajarkan kepada kita Kristenan. Jadi seharusnya orang-orang luar yang belum mengenal Kristus, ya seharusnya mereka sadar akan hal ini dan bertoleransi akan hal ini, dan bila perlu mendukung orang-orang Kristen. Supaya apa? Ada kedamaian di suatu negeri, di suatu kota, dan di suatu bangsa dimanapun mereka berada. Inilah yang perlu kita lakukan. Inilah yang dikatakan toleransi umat yang beragama. Ini yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Saudara kasih Tuhan, jadi kita berdoa supaya Indonesia ini tidak ada lagi oknum-oknum kadrun seperti itu ya, yang merusak, yang mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ingat saudara, apapun agama saudara, apapun suku, ras saudara, kita semua adalah bersaudara karena kita adalah satu bangsa dan satu tanah air. Saudara, berkata oleh Tuhan, mari kita belajar dari kota-kota lainnya seperti kota Manado. Kita tahu Manado ini adalah mayoritas Kristen ya saudara, tapi kita tahu di Manado itu bahwa umat yang beragama mereka sangat menjaga toleransi satu sama lain. Mereka saling menghargai, bahkan mereka saling mendukung satu sama lain. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kita. Contohnya kalau saudara melihat orang-orang Kristen beribadah, apakah saudara sampai mati karena hal itu? Ataukah saudara sampai sakit karena hal itu? Kan tidak, saudara. Lalu kenapa saudara mengganggu? Apakah saudara anggap ketika saudara mengganggu, menyerang orang-orang Kristen, apakah saudara menganggap saudara akan masuk surga? Ya tentu tidak. Karena saya percaya kalau Tuhan yang benar pasti mengajarkan yang benar. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian. Tuhan selalu mengajarkan kebaikan. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Tuhan adalah Maha Penyayang. Jadi stop melakukan kejahatan-kejahatan. Stop melakukan kebencian. Stop menyerang gereja-gereja. Kalau saudara menganggap agama saudara baik, ya tunjukkan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang non-Muslim, ya tunjukkan kalau agama saudara baik, bukan dengan cara menyerang gereja lain, menyerang agama lain. Ini kan tidak pantas. Ya, tapi tunjukkan lewat perbuatan baikmu, lewat engkau berkorban dan membantu sesama. Tunjukkan. Saya percaya kalau saudara menunjukkan hal itu, maka orang-orang non-Muslim pasti akan tertarik dengan agama Anda. Tapi kalau Anda melakukan namanya kebencian, Anda melakukan yang namanya menyerang gereja, bahkan saudara demo di mana-mana, orang tidak akan tertarik kepada agama Anda. Ini terus terang saya sampaikan. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa supaya oknum-oknum seperti itu diusir keluar dari bangsa ini. Tuhan memberkati kita. Kalau saudara berkati dalam video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom.